Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Saling Sapa Jalan-Jalan, Saling Sapa Jalan-Jalan, Sapa Jalan-Jalan, Saling Sapa Jalan-Jalan, Saling Sapa Jalan-Jalan, Saling Sapa Jalan-Jalan, Saling Sapa. Hai, Saling Sapa Jalan-Jalan podcast naik angkot. Sudah lama nih saya gak muncul selama vakum, dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya menjadi permasalahan yang sangat kompleks di era yang sekarang ya. Bahwa apa yang kita baca, apa yang kita tulis itu terkadang hanya dianggap sebagai sebuah tulisan saja tanpa ada pemaknaan gitu. Dan kali ini saya sudah bersama narasumber yang cocok banget untuk ngebahas ini gitu. Ada Bu Ari Ambarwati. Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Okta. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu gimana? Sehat. Ini kali kedua saya naik angkot. Iya, yang pertama sama Mas Taufik ya. Oh. Oke. Teman-teman, podcast naik angkot Saling Sapa Jalan-Jalan, kita kali ini punya tema adalah antara sastra dan sains. Ini jangan dianggap berat dulu. Karena ini sebenarnya sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Sangat ya. Nah, Bu, sebagai pemerhati, penggiat, akademisi nih semuanya nih ya di bidang sastra. Sekarang ini dewasa ini kan mulai banyak teman-teman milenial yang mulai kembali rajin nulis, ya kan? Banyak sekali mereka yang bikin sajak, prosa, dan mereka sudah berani untuk bermonolog juga, ya kan? Itu bagian-bagian dari sastra. Nah, kalau tema kita sendiri ini adalah tentang sastra dan sains. Orang biasanya stigma atau doktrin yang terjadi di Indonesia bahwa yang namanya sastra udah pasti beda sama sains ya. Orang belajar bahasa ya udah bahasa aja, nggak ada urusannya sama hitung-hitungan gitu kan. Beranggapan sains adalah hanya sekedar ilmu pasti gitu. Nah, menurut Bu Ambar bagaimana? Oke, Mbak Okta. Ini selalu dilematik ya. Kita selalu menganggap bahwa sastra itu di satu kutub tersendiri, sementara sains ada di kutub yang beda, jadi kutub utara dan kutub selatan gitu ya. Padahal sebetulnya kelahiran dari sains itu juga adalah dimediasi oleh sastra. Kita lihat ketika misalnya era rempah ya, sejarah rempah di Indonesia, itu Nusantara waktu itu namanya, itu juga dimulai dengan bagaimana orang-orang Eropa itu sangat terobsesi tentang keberadaan rempah. Itu rempah itu dikisahkan dalam puisi. Jadi ceritanya waktu itu filsuf-filsuf Yunani, penulis-penulis Yunani, cendekiawan Yunani, ketika dia ingin menyampaikan cintanya kepada perempuan, itu selalu dengan menuliskan puisi, membacakan puisi yang kemudian juga memuja kalau perempuan yang cantik itu adalah perempuan yang aromanya itu aroma rempah. Aroma rempah berarti, tapi beda sama aroma soto ya, Bu ya. Itu pengen makan gitu jadi. Nah, ketika puisi itu pada awalnya hanya digunakan sebagai sebuah sanjungan, pujian, ya kan? Kemudian akhirnya bergeser menjadi puisi. Puisi ada bagian kecil dari sastra. Puisi ini dijadikan sebuah sindiran, kritik sosial pun juga masuk di situ. Apakah ini masih relate dengan sains? Sangat, karena sains itu apa sih? Sains itu kan ilmu pengetahuan, ilmu dan pengetahuan tentang dunia. Kita bicara sains dulu. Sains itu biasanya sangat dekat dengan hal-hal yang bersifat objektif, rasional, bisa dinalar, bisa dilihat, diraba. Sementara sastra di sisi lain selalu dianggap itu adalah hal-hal yang imajinatif, jauh dari jangkauan, subjektif gitu ya. Padahal sejatinya mereka berbagi ruang yang sama, ruang itu bernama ruang kemanusiaan.
Selamanya sastra itu berbicara tentang manusia dan kemanusiaan. Sementara sains berbicara tentang alam, berbicara tentang isinya, tapi untuk kepentingan siapa? Manusia. Kan? Nah, Iya. disitulah Relasinya di situ ya. Iya. Oke. Nah, ketika banyak sekali fenomena yang sekarang terjadi, balik lagi ke mungkin ke pola asuh dan pola didik yang terjadi terutama di Indonesia. Kita menyoroti Indonesia, bahwa ketika sekarang ini, kalau dulu zaman saya kecil sampai ditahan-tahan, jangan baca komik gitu kan. kapan belajarnya? Kapan gitu ya? belajarnya? Tapi sekarang kalau saya melihat anak saya baca komik, baca novel, saya bahagia, Gitu ya. bahagia karena dia pegang buku gitu kan. Apakah ini juga ada pengaruh dengan kebiasaan ya, yang akhirnya menjadi budaya membaca itu? Betul. Kalau kita tengok dulu ya, ketika kita sekolah SMA itu kan ada pembagian ya, IPA, IPS, ada lagi biologi, fisika gitu ya, tidak menilai dulu A1, A2, A3, A4 gitu ya. Kesannya jadi ada kastanisasi pengetahuan. Jadi kalau ilmu humaniora selalu dianggap kasta kelas kedua setelah ilmu alam atau ilmu sains, fisika, matematika, biologi dan seterusnya. Nah itu kan sebetulnya sudah membuat blok tersendiri ya, membuat gap ya, membuat perpisahan, membuat pengkotak-kotakan. Sebetulnya ketika kita mempelajari contoh yang paling sangat relevan dengan hari ini adalah bagaimana ketika manusia menghadapi pandemi. Apakah pandemi hanya bisa diatasi oleh orang-orang kedokteran, orang-orang yang berkecimpung di bidang mikrobiologi, ya mereka butuh orang-orang bahasa, karena untuk mendiseminasikan supaya vaksin itu diikuti oleh masyarakat. Ayo vaksin, semua ikut vaksin. Akhirnya pemerintah membuat apa? Pemerintah Indonesia membuat sosialisasi vaksin dalam beragam bahasa daerah. Ada distribusi informasi di situ. Betul kan? Artinya kita butuh, pandemi itu bukan hanya perkara orang kedokteran. Kita butuh orang komunikasi massa, kita butuh orang ahli publikasi, kita butuh orang sastra juga, bagaimana memilih diksi yang tepat supaya butuh mereka juga, mau kita pengaruhi untuk mau vaksin gitu. Itu kan sangat multidisiplin, Mbak Okta. Betul. Nah, tapi masih banyak Bu, maksudnya kalau dari segi pendidikan akademis, ketika seorang anak memilih jurusan sastra, ini masih ada mau jadi apa gitu, mau jadi penyair. Padahal sebenarnya balik lagi, kalau seperti Ibu Ambar bilang ya, kalau untuk menyampaikan informasi bahwa kayak misalnya gini deh, gampangnya gini deh, satu buku LKS anak-anak sekolah ya kan, untuk mengatur kalimatnya tentang pelajaran tentang reproduksi hewan misalnya, itu butuh kalimat yang bisa dicerna dengan baik oleh anak-anak kan, gitu ya Bu ya. Berarti kan sebenarnya sastra ini pegang kunci banget gitu loh. Bahkan mungkin bisa dibilang akar nggak sih Bu? The art of communication. Sama seperti filsafat juga ya. Jadi ilmu-ilmu tua gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang core of the core gitu, itu begini maksud saya. Orang sepintar apapun, orang sehebat apapun, profesor sekalipun, ketika dia mengajar, kalau dia tidak bisa memilih diksi yang bagus, ketika dia tidak bisa mengelola kelas dengan memain-mainkan intonasi, suara, mimik, aksen, itu siapa yang mau dengerin? Ada lagi emphasize. Emphasize ya. Ada lagi kalau dalam ilmu komunikasi itu komunikasi yang asertif. Artinya kan itu kan juga harus dikuasai oleh seorang. Dan saya pikir semua manusia English literature, butuh sastra. Bukan hanya seorang penyair, bukan hanya seorang penulis, bukan hanya akademisi, bukan hanya mahasiswa yang kemudian suka dengan menulis puisi, menulis prosa. Coba. Sekarang kalau kita mau mengiklankan produk aja ya, kita tengok di Thailand yang produksi iklannya konon di Asia Tenggara yang terbaik gitu ya. Dia itu butuh riset. Dia itu butuh bagaimana kemudian komunikasi produknya itu sampai. Dia butuh belajar komunikasi budaya, dia butuh belajar sosiologi. Itu lintas disiplin. Kita tidak bisa bilang bahwa sastra kemudian bersendiri-sendiri, tidak. Tapi sastra itu memfasilitasi orang bisa mengkomunikasikan segala sesuatu dengan jauh lebih
baik dan tersampaikan dengan baik. Iya. Gitu kan? Betul. Sastra pun juga sebenarnya adalah bagian dari budaya, betul ya. Karena apalagi di Indonesia punya banyak sekali bahasa ibu. Betul, betul. Bahasa ibu adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Setelah itu biasanya sih kalau menurut saya berhubungan dengan dialek, gitu, dialek, aksen dan lain-lain. Karena akhirnya ini saya sedikit curhat jadinya. Ketika kita terbiasa menggunakan bahasa Jawa, ya kan? Oke, kita gak lali Jawa nih. Tapi yang menjadi PR adalah ketika anak sekarang terbiasa menggunakan bahasa Jawa karena mereka tidak peka literasi itu tadi, akhirnya aksentuasi bahasa Jawa ini ketika mereka harus berbahasa Indonesia itu bawa. Jadi kayak misalnya kayak gini, kalau bahasa Jawa ya apa? Jadinya sekarang ya apa? Saya pusing. Seperti kalau kita masuk ke Pasar Atom kali ya, Surabaya. Iya, benar nggak sih Bu, kalau misalnya kita terbiasa membaca dan terbiasa menulis, itu pun ketika kita mengolah menjadi sebuah bahasa tutur lebih mudah atau bagaimana? Oke, ini kasuistis ya. Di satu sisi saya sangat bangga, kita bangga punya bahasa Indonesia. Ya. Tapi hari ini bahasa Indonesia itu sangat hegemonik. Hegemonik itu artinya apa? Kalau kita nggak berbahasa Indonesia di tempat publik, rasanya kita inferior. Ya. Kita dibilang desol gitu ya. Padahal tidak ada yang salah dengan kita berbahasa daerah, karena bahasa daerah itu bahasa ibu itu akar kan ya. Contohnya misalnya kalau kita bicara tentang gabah, pari dan turunannya, bahasa Indonesia itu hanya punya sedikit. Kalau bahasa Indonesia coba pari, gabah, padi bahasa Indonesia. Padi bahasa Indonesia. Iya. Pari, gabah, damen, terus kemudian kalau itu sudah jadi beras ya, kemudian beras itu jatuh yang beras patah itu namanya apa? Menir. Bahasa Indonesia nggak ada. Beras ya udah beras aja. Terus kemudian kalau di tanah sudah jadi nasi, sego. Kemudian kalau sego itu jatuh ke lantai, ke tanah, kita sebut upo. Bahasa Indonesia apa? Nggak ada, tetap nasi. Artinya ketika kita belajar bahasa, kita belajar budaya. Ya. Nah, saya pikir fenomena seperti yang ditakutkan oleh Pak Okta, bahwa kemudian ketika kita belajar mengucapkan dalam bahasa Indonesia, tapi ternyata dialeknya itu dialek satu etnis tertentu, saya pikir itu keniscayaan ya, karena kalau kita lihat di Pasar Atom yang saya contohkan itu kan dialek etnis Cina, kemudian yang ke bahasa Jawa, bahasa Surabaya, yang merupakan subkultur bahasa Jawa, itu kemudian aksen Cina, Tionghoa atau Cina gitu. Jadi saya pikir itu enak-enak aja gitu. Bahkan kalau saya lihat beberapa selebritis juga menjadikan itu jadi parodi, dan itu menyenangkan, menghibur ya, entertaining. Jadi saya pikir itu adalah satu keragaman bahasa yang saya pikir oke, di wilayah tertentu, di komunitas tertentu itu mungkin dipakai dengan sangat mengakrabkan situasi, menghangatkan pembicaraan, bisa mendekatkan jadi jokes juga, entertaining juga ya. Tapi kemudian ketika kita ada di satu wilayah yang kemudian kita harus berbahasa lebih formal, jadi saya pikir orang Indonesia tuh sudah tahu ya kapan kita harus berbicara. Seperti orang Malangan, kita bahas boso walian, kiwalan, osop kiwalan. Tapi kemudian ketika kita ada di forum yang kemudian kita mengharuskan kita untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan lebih bertanggung jawab, itu juga sudah pada koridornya. Jadi artinya saya pikir itu keragaman yang harus kita syukuri ya, harus kita bagian dari yang membuat bahasa daerah itu menjadi lebih dinamis. Itu Mbak Okta. Kalau saya melihatnya begitu. Betul. Saya sepakat sekali soal itu. Nah, tapi permasalahannya adalah lagi-lagi bahasa adalah sesuatu yang dijadikan kebiasaan kan Bu. Ya. Kalau misalnya kita tidak terbiasa membaca struktur kalimat bahasa Indonesia aja, terus kita mencoba menulis sesuatu dalam bahasa Indonesia sementara kita terbiasa menggunakan anggaplah bahasa Bali, pasti juga akan acak-acakan juga kan? Betul. Nah, untuk membiasakan pola yang seperti itu bagaimana? Untuk ranah yang serba digital sekarang ini digital ya. Oke. Ini pertanyaan sulit ya. Pertanyaannya mudah tapi jawabannya sulit. Menurut saya begini, fungsi-fungsi rumah, orang tua,
fungsi-fungsi masyarakat, fungsi-fungsi akademik sekolah maupun perguruan tinggi itu memang akhirnya harus menjalankan fungsinya secara maksimal. Ketika kita di rumah, artinya kita bisa memaksimalkan penggunaan bahasa daerah. Tapi dengan contoh misalnya ketika harus pindah alih kode ya, dalam sosiolinguistik alih kode di dalam bahasa Indonesia karena kita misalnya ada tamu yang bukan orang Jawa. Itu kita juga menunjukkan kepada orang di rumah bahwa kita pada saat yang bersamaan bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar tanpa harus ada intervensi yang kemudian mengganggu pendengaran dan tidak enak didengar ya, seperti misalnya kalau kita lihat fenomena bagaimana ini bahasa resmi anak Jaksel apa penggunaan bahasa asing yang tidak pada tempatnya, itu juga saya pikir juga perlu teguran yang cukup keras. Iya Bu, saya gatel banget Bu. Jujur li, apaan jujur li? Honestly, oke lah, kamu pakai mending pakai sekalian bahasa Inggris sekalian. Honestly, selanjutnya bahasa Indonesia itu oke, tapi jangan dicampur dong. Jujur li, apaan sih guys? Tapi saya pikir itu adalah ekspresi ekspresi dan aktualisasi dari anak-anak yang kita sebut hari ini sebagai generasi digital ya, native digital ya. Kalau kita ini kan migran ya, kita migran digital. Kalau mereka itu native digital adalah cara mereka untuk mengaktualisasikan diri bahwa mereka eksis, mereka ada. Jadi mereka ingin diterima dengan gaya bahasa yang seperti itu. Kita ingat teman-teman kita yang transgender kan juga punya bahasa tersendiri ya. Punya bahasa sendiri. Saya pikir itu di satu sisi adalah semacam variasi atau kreativitas mereka supaya bisa diterima dan eksistensi mereka diakui. Tapi memang sekali lagi ketika kita harus kembali bahwa fungsi-fungsi kebahasaan itu harus pada tempatnya, kita harus tertib gitu ya. Tertib dalam arti kita disiplin juga. Di rumah kita juga harus membiasakan ketika ada tamu yang kemudian dia bukan orang Jawa, ya udah, bukan orang Malang lagi, jangan dipaksa untuk menggunakan bahasa Jawa dan tidak campur-campur, gunakan bahasa Indonesia yang baku supaya mereka juga paham, komunikasi lancar dan kemudian pesan kita bisa tersampaikan dengan jelas. Iya, gitu. Betul. Dan ini ketika pesan secara digital ini sekarang menjadi sebuah kunci komunikasi. Saya sebenarnya jadi kunci komunikasi karena mereka apa-apa dikit-dikit chat, dikit-dikit WhatsApp, dikit-dikit DM ya kan. Tapi ada sebuah pergeseran sopan santun dan etika juga Bu. Nah itu yang saya sedih. Saya sampai sama anak saya yang lagi ABG sekarang ini, yang lagi prapuber, yang aduh saya cukup posting. Jadi saya memaksa dia. Akhirnya saya menyebut kata memaksa, tidak lagi membiasakan, tapi memaksa. Kalau chat sama bunda pakai bahasa Indonesia dan tanpa singkatan. Kenapa? Karena saya pengen dia bisa menyampaikan secara tekstual struktur bahasa Indonesia yang baik gitu. Jadi kadang ketika saya kakak lagi di mana, kakak ngapain, jawabannya cuma ye gitu doang. Jangan kan gitu, anak ke orang tua, mahasiswa ke dosen juga begitu. Itu juga saya bingung. Aduh, kenapa ada dengan anak sekarang? Apakah tidak bisa membedakan mana ranah bagaimana kita berbahasa dengan seusia dan akhirnya berbahasa dengan yang usianya lebih tua, jangan disamaratakan dong. Nah, terkait dengan balik lagi antara sastra dan sains itu tadi Bu, apakah cara pendalaman sebuah sastra untuk level anak-anak ya, anak-anak usia SD SMP, pendalaman sebuah sastra dengan pendalaman sebuah sains, apakah mempunyai karakter yang berbeda? Oke. Karakter yang berbeda ya jelas ya. Ketika kita belajar sastra, artinya ketika kita, saya balik ke sains dulu, saya balik supaya lebih mudah mengarahnya. Jadi kalau kita belajar sains, artinya kita belajar hal-hal yang memang bisa disentuh, dirasakan, dibawahi gitu ya, teksturnya dirasain gitu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang sastra, kita berbicara hal-hal yang sifatnya subjektif. Misalnya ada orang-orang generasi yang suka dengan puisi-puisinya Firsa Besari, yang kemudian itu di musikalisasi puisi dan kemudian disampaikan secara transformatif gitu ya, jadi ada dilakukan. Nah, sementara ada juga kita lihat sekarang ini buku-buku yang cara penyampaian sainsnya itu dengan gambar, dengan visualisasi yang jauh lebih menarik
baik dan itu memancing imajinasi anak-anak bisa kemana-mana gitu. Jadi artinya saya pikir sekarang ini kita masuk era di mana bahkan kita belajar biologi tidak harus kemudian datang ke untuk mengetahui mekarnya bunga Rafflesia arnoldi, itu kemudian kita bisa pakai fitur yang HP5 kalau tidak salah, kemudian kita bisa, guru itu bisa menzoom gambarnya dan kemudian keluar seperti seolah-olah kita sedang melihat, kita bicara metaverse sebentar lagi ya. Seolah-olah itu nyata ada di hadapan kita, bahkan bisa dibaui, bahkan bisa diraba gitu. Jadi artinya sekarang jauh lebih asik sebetulnya belajar sains itu dengan cara yang lebih multidimensi gitu ya. Jadi bisa pakai 4G, bisa pakai sebentar lagi metaverse segala macam. Dan dari manapun bisa. Dari manapun, dan kita semua tempat adalah tempat untuk belajar. Kita gara-gara pandemi juga akhirnya sekolah itu bukan lagi tempat utama untuk belajar. Sebentar lagi kita mungkin akan masuk era di mana 3 hari kita masuk sekolah, 3 hari kita lebih banyak di rumah. Jadi artinya blended learning atau hybrid learning itu suatu keniscayaan ya sekarang ini. Oke. Apakah juga lingkup pergaulan, lingkungan itu juga pengaruh? Bahasa ibunya adalah bahasa Jawa, bahasa Jawa Malangan. Jadi dia idiom-idiom parian itu kenal anak saya nomor 2, tapi anak nomor 1 enggak. Tapi ketika anak saya belajar menyanyikan lagu-lagunya Didi Kempot dengan aksen yang kemudian akhirnya kaku, adiknya bisa mengoreksi. Cara mengucapkannya seharusnya begini. Jadi artinya di keluarga kita ciptakan kita ciptakan dialog yang kemudian membenturkan bahwa kapan kamu harus bisa menggunakan bahasa daerah dengan benar dan kapan kamu tidak gitu ya. Cross culture. Jadi itu pengalaman yang nyata, perbenturan seperti itu atau sebuah pergesekan seperti itu harusnya juga terjadi di sekolah. Jadi jangan guru jangan mengkat anak-anak cuma mau bahasa Jawa lah gitu. Tidak, biarkan saja. Setelah itu kemudian coba ekspresikan itu dalam bahasa Indonesia atau ekspresikan itu dalam bahasa Inggris gitu. Itu kan artinya ada dialog yang sangat dinamis dan itu aku diakui kok kalau aku berbahasa Jawa di sekolah, aku diakui kok kalau aku berbahasa ibu di sekolah, dan itu diakui. Jadi artinya ada timbul kepercayaan diri si anak. Jadi saya pikir sekolah fungsi sekolah juga harus jalan yang itu dilakukan. Betul. Dan ini kalau soal aksen, ini saya sampai ke sana-sana ya kan. Kalau soal aksen itu kan karena kebiasaan ya. Orang beranggapan bahwa saya pernah menjumpai beberapa anak-anak yang pernah menjadi siswa saya ketika mereka harus kembali belajar bertutur dengan bahasa Indonesia, mereka menggunakan dialek bahasa Jawa. Itu disebut medok. Ya kan? Asumsinya masyarakat adalah ketika kita menggunakan dialek bahasa Jawa adalah medok. Padahal menurut saya medok itu nggak cuma bahasa Jawa aja, gitu loh. Bali ada medoknya sendiri, ya kan. Madura sendiri, Batak sendiri, Papua sendiri, ya kan. Nah, itu pun juga akhirnya akan jadi rancu ketika balik lagi kita ngobrol pakai bahasa Indonesia, dialek dan struktur kalimat bahasa daerah itu tadi akhirnya ke bawah gitu. Saya ini mungkin cerita ini bukan hanya saya yang mengalami, tapi mungkin banyak. Kayak misalnya ada teman-teman, saya punya teman-teman Papua pernah ngomong gini, "Oka tolong kau bisa ambilkan tisu boleh?" Saya jawab boleh, tapi saya nggak ngapa-ngapain. Itu kan sama, itu kan sama aja kayak cross culture. Terus dia bilang itu nggak untuk dijawab, tapi untuk dilakukan. Ya kan nanya boleh, kalau boleh kan ya udah silakan gitu. Jadi itu kan apa ya? Akhirnya itu sebenarnya sudah jadi anekdot lama ya, mungkin jadi jokes sejak zaman dulu banget itu ada. Dan ini real ketika akhirnya muncul sekarang banyak sekali pemahaman yang berbeda antara netizen, akhirnya jadi rame. Karena struktur kalimat, komen-komenan itu tadi, yang inferensi bahasa daerahnya masuk gitu ya. Itu akhirnya kan ngaruhnya ke komen-komenan itu, akhirnya jadi ribut gitu loh. Padahal maksudnya sama, maksudnya baik gitu loh. Karena satu kalimat jadi hancur semua, gaduh semuanya. Nah, menurut Ibu dengan fenomena dengan mereka yang para netizen yang maha benar ini nggak bisa disalahin, tapi untuk menyadarkan mereka bahwa ini loh
di media sosial dan bagaimana? Baik, saya pikir kalau kita bicara tentang netizen atau warganet gitu ya, ini sesuatu yang menarik gitu. Bagaimana kita ini orang Indonesia yang belum paripurna pengetahuan literasi, membaca, menulis, berbicara ya, itu belum paripurna, belum selesai. Akhirnya dihantam dengan kedatangan digitalisasi, internet segala macam. Akhirnya membuat seolah-olah apa yang kita bicarakan sehari-hari itu juga seolah-olah bisa langsung dipindah begitu saja ke texting untuk media sosial. Ya, kebutuhan umum lah, kebutuhan umum, bisa dilihat umum. Di satu sisi ini menimbulkan masalah yang sangat luar biasa, Mbak Okta. Akhirnya mispersepsi pasti. Betul. Ya. Oke, Mbak Okta tadi contohkan bagaimana kemudian ada gap gitu ya antara bagaimana orang Papua bicara dan bicara bahasa Indonesia dalam dialek Papua dengan orang Indonesia yang orang Jawa gitu ya. Ini ada negosiasi ternyata. Negosiasinya apa? Oh, enggak, itu enggak untuk dijawab, tapi coba lakukan, boleh nggak ambil isu. Itu juga saya alami karena ketika program pertukaran mahasiswa merdeka kami punya sekitar 40 mahasiswa yang berasal dari Bali sampai Manado sampai Gorontalo, Indonesia Timur. Betul. Jadi akhirnya mereka gaya bicara seperti itu. Kau buku boleh ku baca, kau punya buku boleh ku baca. Kalau kemudian kita tidak terbiasa mendengar dialek seperti itu, dan kita tidak terbiasa menceburkan diri untuk paham, itu akan jadi masalah. Apalagi ini di dunia yang namanya dunia media sosial yang ada batasan, ya. Jadi batasan bahwa kita nggak bisa langsung menanggapi seperti kalau misalnya kita ngomong face to face seperti ini kan, Mbak Okta ya. Jadi ada tetap jeda. Jadi ada semacam etika yang akhirnya harus menjadi tindak tanduk yang kita sepakati bersama, bahwa kalau kamu di media sosial, satu, kamu tidak boleh langsung menyerang dengan kalimat yang rasis, sebetulnya sama juga ya. Kemudian yang kedua, ketiga jadi saya pikir dengan perbenturan seperti itu akhirnya terbentuklah namanya etika, namanya kesantunan ketika kita harus berkomunikasi di dunia media sosial. Jadi saya pikir itu sesuatu yang di satu sisi meresahkan ya, tapi kemudian itu akhirnya muncul lah yang namanya keseimbangan baru. Bagaimana sih caranya kita ngobrol di media sosial? Akhirnya ketika ada seperti misalnya kasus putranya Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat yang kemarin masih hilang terseret arus di Sungai di Swiss, itu ada yang job langsung, kemudian netizen rame-rame membuli. Jadi artinya kan sebenarnya sudah ada namanya kesopanan, fatsun. Berarti memang PR sebagai orang tua dan kita hidup dalam lingkungan masyarakat, PR yang terbesar juga membuat anak-anak dan generasi kita itu lebih peka literasi, lebih gemar membaca, lebih kembali mau menulis, ya kan, agar imajinasi mereka ini balance dengan sains gitu ya Bu, benar ya? Betul. Jadi apapun segala sesuatu yang kemudian tidak balance itu kan menyalahi hukum alam gitu ya. Jadi artinya kalau kita belajar sastranya kuat, seharusnya kita belajar sains juga kuat, karena toh akhirnya fakta-fakta sains itu juga bisa muncul dalam karya sastra. Seperti misalnya kalau kita lihat novel-novelnya Dewi Lestari yang awal-awal muncul, Supernova. Saya suka sekali. Bicara tentang astronomi, tentang galaksi. Itu keren banget itu. Terus juga ada banyak kok sebenarnya novel-novel yang mengusung science fiction banyak sekali gitu. Film apalagi ya? Film apalagi. Kalau film mungkin lebih gampang ininya ya, lebih gampang mencernanya karena ada gambar yang bergerak. Kalau buku kan kita akhirnya imajinasinya kita kan masuk di situ, Bu. Nah, ini saya pengennya anak-anak tuh, saya berharapnya anak-anak juga kembali ada di punya lah secuil kegiatan yang seperti itu, biar imajinasi mereka itu bisa lebih luas lagi tapi terkonteks gitu. Nah, Bu, kalau ngomongin soal antara sains dan sastra ini, saya lihat ada di depan saya nih, teman-teman saling sapa jalan-jalan, ada bocah rempah. Apakah itu, Bu? Ini rempah ini kan sesuatu yang sains ya, Bu? Ya. Terus kemudian
dijadiin apa nih sama ibu gitu loh. Oke. Ini sebetulnya adalah hasil penelitian saya tahun 2020. Bagaimana kemudian kita mengupayakan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak, khususnya anak-anak SD ya, usia 10 tahun ke atas ya, SD kelas tinggi gitu ya. Bagaimana kemudian kita menyajikan fakta-fakta sains, cerita tentang sejarah rempah, bagaimana Indonesia itu, kalau Cina itu punya yang namanya Silk Road, jalur sutra. Kita punya namanya jalur rempah, betul. Dan kita ingat bagaimana kemudian kapal-kapal dari Eropa, VOC, kapal dagang dari VOC, terus kemudian dari Prancis, dari Portugis, dari Spanyol, dari Inggris itu berbondong-bondong untuk mencari yang namanya rempah, supaya mereka bisa mendapatkan uang yang lebih banyak, kekayaan yang lebih banyak, untuk membiayai kolonisasi mereka gitu ya, di tempat lain, menjadi aset berdagang. betul. Nah, akhirnya kita melihat bahwa ternyata ini seksi nih dan disampaikan ke anak-anak. Kenapa? Karena rempah itu berbicara tentang sejarah, rempah itu berbicara tentang pertanian, rempah itu berbicara tentang kesehatan. Why not? Banyak tidak? Dan budaya kita juga muncul di situ. Betul. Kita punya yang namanya kapal pinisi yang mengangkut rempah dari satu tempat ke tempat lain, yang sudah menaklukkan 7 samudra. Itu juga karena kita punya rempah. Oke. Akhirnya saya bergerak untuk menuliskan ini. Jadi ini menarik bahwa puisi itu bahwa kemudian fakta sains juga bisa disajikan secara menarik dengan melalui sastra. Oke, nice. Itu puisi semua karya Bu Ambar? Iya, karya saya. Wow. Ini kalau misalnya saya lihat Bu ya. Silakan. Oke, ini dari gambarnya aja udah anak-anak banget. Iya. Ini anak-anak banget nih. Bocah rempah, setangkup puisi rempah. Ya. Setangkup aja belum tentu semua milenial tahu tuh kata setangkup ya Bu ya. Silakan cek di KBBI apa itu setangkup ya. Wow. Senyawa, apa yang membuat aroma cengkeh khas? Senyawa eugenol. Wah, ini sains banget. Biologi ya. Iya. Belajar biologi ya. Biologi kimia juga ya Bu ya. Apa itu? 80% senyawa ampuh yang bersifat menghilangkan rasa sakit itu terkandung dalam cengkeh. Nah, ini Berkat cengkeh kita lupa rasa sakit. ya, Kalau dia punya eugenol. Ya. Jadi kalau misalnya dilihat gambarnya pun juga sangat ini ya, sangat menarik sekali. Tuh, keren sekali nih. Ada tentang cerita tentang finisi juga. Wah, aku melihat finisi. Nah, ini banyak anak-anak juga yang masih belum paham Bu. Finisi Itu bicara tentang sih? maritim juga ya. Ini itu kapal legendarisnya Betul. orang Sulawesi Selatan ya. Iya. Kapal itu kapalnya Sawari Gading konon. Betul. Di naskah kuno Ila Galigo itu juga muncul. Dan ingat, naskah tentang penciptaan manusia pertama menurut orang Bugis itu dibuat dalam bentuk Ila Galigo. Ila Galigo adalah karya sastra lisan yang kemudian tertulis, dan itu karya sastra terpanjang yang pernah ada. Ila Galigo awalnya lisan. Iya, lisan kemudian ditulis ya. Oke. Terus mereka mengenal aksara. Jadi bagaimana kemudian kehebatan nenek moyang kita ya, sastra lisan itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Nusantara yang tinggal sebagai orang-orang Indonesia. Seharusnya kita bangga. Di sastra itu bukan hanya apa yang kemudian tertulis, tapi juga apa yang terucapkan. Pantun, Betul. orang Minangkabau, Iya. orang Betawi, kalau bahasa Jawanya itu paringan, itu adalah salah satu penanda apakah orang itu cerdas atau tidak. Oke. Ya kan? Dan pantun itu berbalas-balas pantun loh Mbak Okta. Iya, dan Kita tidak tulis itu dulu juga ya. Iya, On the spot, langsung. on the Nah, spot. Oke. artinya kalau orang itu pandai memilih kata yang tepat, karena kan untuk bikin pantun kan harus ada sampiran, harus ada isi Iya, ya, betul. dan harus berima, Harus enak berima. didengar. Yes. Itu kan kalau orang yang nggak paham tentang pengetahuan yang sangat luas, itu dia tidak akan bisa bikin pantun. Iya. Itu butuh kecerdasan yang luar biasa. Betul. Karena juga on the spot, apalagi biasanya dalam tradisi adat misalnya sedang
pernikahan, Betul. lamaran, melempar pantun kan, Iya, palang pintu kalau kata orang palang Betawi. pintu, betul. Tapi di Surabaya juga begitu, Iya. di Surabaya juga ada begitu. Tarian ya. Karena saya rasa banyak kok budaya begitu yang di Indonesia yang seperti itu banyak kok. Nah, berarti kan betapa orang zaman dulu yang menciptakan pantun ini udah cerdas banget, Luar biasa. Jadi Gitu kan? bagaimana dia bisa menyampaikan, jadi kan ada yang namanya pantun nasihat, Ya, pantun jenaka ya. Kalau kita lihat Gurindam Gurindam, ya, 12 ya. Raja Ali Haji, jika hendak mengenal bangsa, lihat pada budi bahasanya. Itu kan dalam banget. Iya. Artinya kalau kita ingin mengenali suatu bangsa, lihat pada budi dan bahasanya. Bahasa artinya apa? Bahasa artinya budaya juga kan. Iya. Kita disuruh banyak belajar. Itu kan Betul. pesan yang sangat luar biasa sebetulnya Mbak Okta. Betul sekali. Semoga anak-anak zaman sekarang tidak meremehkan bahasa Indonesia. Sangat, apalagi sekarang kalau saya lihat sih pantun itu jadi semacam tren ya. Ya. Yang apalagi cakep gitu, ada orang menyampaikan pantun. Jalan-jalan ke pasar minggu, cakep. Tapi mungkin itu adalah salah satu cara untuk mengenalkan pantun ke generasi yang sekarang. Ya, betul. Dikemas sejenaka mungkin. Iya. Apalagi kalau sudah muncul di TikTok, itu bisa diputar Ah, bolak-balik, bisa betul. di repost. Akhirnya kan transformasi pantun, kemudian transformasi yang namanya apa namanya cerpen, jadi cerpen 3 paragraf, fiksi mini, terus kemudian sastra suara, apa cerita apa namanya puisi yang kemudian jadi podcast, terus kemudian apa namanya drama satu babak yang dibacakan Ya. apa disuarakan melalui podcast itu juga sebetulnya adalah medium yang sangat apa ya sangat menarik bagi anak-anak Iya. yang bisa mempelajari sastra dengan lebih menyenangkan. Ya, betul sekali. Ya, semoga nanti akan segera muncul legenda-legenda folklore, cerita rakyat ya, Bu. Cerita rakyat itu kayaknya anak-anak sekarang harus mulai diajak Betul. lagi kembali ke cerita Iya. rakyat ya, Bu. Saya sedang melakukan penelitian itu Mbak Okta. Itu seru sekali loh folklore itu. Seperti misalnya Maling Kundang tuh ya, bagaimana kemudian awalnya di pantai air manis itu tidak ada patung Maling Kundang, tapi kemudian seniman di sana untuk mengukuhkan supaya jangan durhaka kepada orang tua, apalagi kepada Pesan ibu moral ya. gitu ya. Mereka bikin apa namanya gambar bagaimana Maling Kundang itu jadi batu. Nah, Ya, ya. artinya kan ada semacam apa kebutuhan untuk Betul. apa menyampaikan cerita rakyat itu dengan cara yang apa berbeda sesuai dengan konteks zamannya. Yang penting intinya jangan durhaka terhadap orang tua gitu kan. Iya, pesannya. betul. Ada kalau cerita rakyat biasanya memang ada pesan-pesan moral kayak Sangkuriang, ya kan. Ada situ Bagendit banyak dan selalu ada tempat, ada lokasinya gitu loh. Itu yang memang terkadang anak-anak sekarang minim Betul. paham di situ. Iya, sekarang jarang sekali. Atau mungkin sebenarnya ada atau ada tapi tidak terpublikasikan dengan baik. Anak-anak menikmati cerita anak dengan cara yang berbeda sekarang. Oke. Mereka bisa dapat cerita dari India, mereka bisa dapat cerita dari Eropa, bisa dapat cerita dari manapun kan dengan mudah di gawainya. Jadi mungkin saya pikir juga provider internet atau apa namanya penyedia jasa ini yang menjual gadget itu saya pikir juga harus mengimbangi itu dengan menyediakan fasilitasi yang cukup bagaimana anak-anak itu juga bisa belajar budaya lokalnya Melalui Iya. hasil karya sains, ya kan gadget kan gawai Iya. kan dari sains juga. penemuan manusia yang Iya. mengubah Merubah zaman. manusia ya. Oke, kalau begitu, aduh terima kasih banyak Mbak Bar. Sama-sama Mbak Okta. Ini seru sekali obrolan ini. Mungkin ini bisa menjadi refleksi untuk kita semua orang tua dan juga bagaimana mengajak generasi saat ini untuk lebih peka literasi, Ya. untuk lebih memahami sastra, bahwa sastra tidak hanya sekedar sastra, tapi juga ada rangkaian multi lini di baliknya. Begitu ya. Oke. Baik, terima kasih. Bu. Sama-sama Mbak Okta, senang sekali bisa hadir di podcast Naik Jalan-Jalan. angkot. Ya. Oke, kawan-kawan kita naik angkot lagi. Bu, Oke, jalan-jalan. siap. Terima kasih saling sapa jalan-jalan, tetap jalan-jalan biar kita tetap bisa saling sapa.